Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kita ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang berkat rahmat dan karunia-Nya pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk eee, mempresentasikan hasil diskusi kita dari kelompok 2 mata kuliah Sistem Ekonomi dan Pembangunan Indonesia, di mana materi kali ini adalah Sistem Ekonomi Komando. Sebelum kita mulai presentasi, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah kali ini, yaitu Prof. Damsar. Baiklah, perkenalkan, nama saya Wahdini dengan nomor urut 26. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Faziwa. Perkenalkan, nama saya Faziwa Ratna Yulisa dengan nomor urut 9. Lalu Hafi. Perkenalkan, nama saya Hafiawani dengan nomor urut 53. Berikutnya ada Mika. Saya Mika Ilian Simanjunta dengan nomor urut 5 dan dengan 4 di belakang 1029. Baik, berikutnya ada Farhan. Kenalkan, nama saya M. Farhanu dengan nomor urut 56. Berikutnya ada Nadia. Baik, perkenalkan, nama saya Nadia Aurelia dengan nomor urut 27. Berikutnya ada Syifa. Perkenalkan, nama saya Syifa Aditya dengan nomor urut 51. Dan berikutnya ada Figal. Baik, perkenalkan, nama saya Figalhan dengan nomor urut 49. Berikutnya itu ada Jihan. Kepada Jihan disilahkan. Terima kasih moderator. Baik, perkenalkan, nama aku Jihan Lisa dengan nomor urut 22. Berikutnya ada Rian. Perkenalkan, saya Rian Fasadewa, nomor urut 45. Baik, itu dia tadi anggota dari kelompok kita, kelompok 2. Langsung saja kita masuk pada materi kita pada pertemuan ketiga ini, yaitu Sistem Ekonomi Komando, yang dimana untuk konsep kepemilikan serta motif akan dijelaskan oleh rekan saya Faziwa. Kepada Faziwa disilahkan. Baik, saya terima kasih sebelumnya kepada Wahdini. Saya akan menjelaskan tentang konsep kepemilikan. Sistem ekonomi komando adalah sistem pada sektor perekonomian di mana pemerintah memegang kekuasaan penuh di dalam pelaksanaannya. Di dalam penerapannya, pemerintah akan mengelola seluruh aktivitas ekonomi seperti pada kegiatan produksi hingga hasil produksinya. Jadi individu hampir tidak punya hak kepemilikan. Dibuat agar pemerintah bisa lebih kolektif secara mudah untuk mempunyai alat produksi yang tidak tergantung pada hukum pemerintahan atau penawaran yang bekerja dalam ekonomi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia tadi konsep kepemilikan dan motif dalam sistem ekonomi komando. Berikutnya kita akan lanjut pada kebebasan memilih, kelas, dan kompetisi dari sistem ekonomi komando itu sendiri, yang akan dibahas oleh rekan saya Hafi. Kepada Hafi disilakan. Terima kasih sebelumnya moderator. Saya akan menjelaskan tentang kebebasan memilih, kelas, dan kompetisi. Kebebasan memilih di dalam sistem ekonomi komando dilakukan dengan melalui sebuah pembatasan pada aktivitas ekonomi yang dikerjakan bagi anggota masyarakat, di mana masyarakat dibatasi dalam memilih kegiatan ekonominya karena kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah. Kedua, kelas. Dalam sistem ekonomi komando, jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah, sedangkan semua warga negara maupun masyarakat ialah karyawan untuk negara. Selanjutnya, kompetisi. Sistem ekonomi komando memiliki sistem terpusat dan terdominasi sebagian besar sistemnya dikendalikan oleh pemerintah, maka hal ini menyebabkan monopoli oleh pemerintah dan negara tidak mengalami kemajuan karena sistem ekonomi hanya dikendalikan oleh segelintir orang.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu dia tadi terkait kebebasan memilih, kelas, dan kompetisi yang telah dijelaskan oleh rekan saya, Hafif. Berikutnya ada konsentrasi kekuasaan, sumber daya, dan distribusi pendapatan dari sistem ekonomi komando itu seperti apa sih? Nah, ini akan dibahas oleh rekan saya, Nadia. Kepada Nadia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya akan membahas tentang konsentrasi kekuasaan, di mana kekuasaan tertinggi dipegang oleh pihak pemerintah, dan dengan hal itu pemerintah berhak mengatur dan mengendalikan seluruh kegiatan ekonomi, serta sumber daya, di mana seluruh sumber daya alam dikelola oleh pemerintah. Masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya, melainkan hanya menjadi karyawan untuk negara. Untuk distribusi pendapatan, dalam sistem ekonomi komando, pemerataan distribusi pendapatan dapat tercapai dan lebih jarang mengatasi krisis ekonomi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, nah itu dia tadi konsentrasi kekuasaan, sumber daya, dan distribusi pendapatan yang kalau bisa kita lihat itu dalam sistem ekonomi komando dikuasai oleh pemerintah. Nah, berikutnya kita akan lanjut pada materi berikutnya terkait pemerintah, insentif, pengatur produksi, dan kebebasan pribadi. Nah, yang hal-hal ini akan dibahas oleh Mika. Kepada Mika, disilakan. Selanjutnya itu ada pemerintah, insentif, pengatur produksi, dan kebebasan pribadi. Di mana dalam hal ini pemerintah merupakan kekuasaan yang dapat mengatur dan mengelola seluruh kegiatan ekonomi dalam sistem ekonomi Indonesia. Sedangkan ada insentif, pada sistem ini tidak terdapat insentif atau penghargaan pada pemilik kinerja baik dibandingkan yang lainnya. Sedangkan pada pengatur produksi itu sendiri, pemerintah dapat mengatur produksi pada sistem ekonomi komando. Dan yang terakhir, pada kebebasan pribadi, pada sistem ini tidak terdapat kekuasaan pribadi karena pemerintah melakukan intervensi yang besar terhadap kehidupan pribadi. Baik, saya kembalikan ke... Nah, itu dia tadi terkait pemerintah. Pemerintah merupakan kekuasaan tertinggi dalam sistem ekonomi komando ini. Selain itu, karena adanya pemerintah sebagai pengatur kekuasaan tertinggi, maka kebebasan pribadi juga akan terhambat. Nah, dampaknya apa? Intensif yang didapatkan itu tidak sebaik yang diharapkan begitu. Berikutnya kita akan masuk pada pengangguran, inflasi, dan eksploitasi. Nah, hal ini akan dibahas oleh Farhan. Kepada Farhan, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengangguran dan inflasi. Pada sistem ini, pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi seperti tingginya pengangguran, kemiskinan, dan inflasi. Pemerintah berperan sebagai pengontrol. Selanjutnya itu eksploitasi. Pada sistem ini, eksploitasi mungkin tidak ada karena hanya pemerintah yang memiliki akses terhadap sumber daya dan pihak swasta tidak berhak eksploitasi, maka eksploitasi besar-besaran tidak terjadi karena diatur oleh pemerintah. Kembalikan ke moderator. Nah, itu dia tadi terkait pengangguran, inflasi, dan eksploitasi. Berikutnya kita akan masuk pada pendapatan, bagaimana sih pajak pada sistem ekonomi komando, harga, dan pemeliharaan kesehatan gimana juga. Nah, hal ini akan dibahas oleh Nadia. Kepada Nadia, disilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini aku akan membahas tentang pendapatan, di mana pendapatan didistribusikan secara merata oleh pemerintah karena upah dan harga telah ditentukan oleh pemerintahan. Lalu ada pajak. Pajak itu diatur sepenuhnya oleh pemerintah, serta harga yang ditentukan semua oleh pemerintah itu, begitu juga tentang tingkat tingginya bunga. Lalu ada pemeliharaan kesehatan, di mana pemeliharaan kesehatan dilakukan dengan membangun beberapa fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Nah, itu dia tadi terkait pendapatan, pajak, harga, pemeliharaan kesehatan pada sistem ekonomi komando. Seperti yang kita ketahui, sistem ekonomi komando itu kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah, sehingga pajak serta harga, begitupun dengan tingkat bunganya ditentukan oleh pemerintah sendiri. Terkait pemeliharaan kesehatan juga dilakukan pembangunan fasilitas kesehatan oleh pemerintah. Baik, kita lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang efisiensi dan pembangunan. Nah, ini juga akan kita bahas dan dibahas oleh Rian. Kepada Rian, disilakan. Halo, Rian. Kejihan aja kalian hilang, Pak. Kejian aja kalau enggak, Din. Nanti tolong dipotong nanti. Jihan ada? Ada. Berikutnya untuk materi tentang efisiensi dan pembangunan akan disampaikan oleh rekan saya Jihan. Kepada Jihan, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Efisiensi di sistem ini semua kegiatan ekonomi dan pengalokasian pendapat dilakukan oleh pemerintah. Jadi efisiensi dari sistem ini cukup tinggi karena dengan ini pemerintah dapat mengendalikan agar tidak terjadinya permasalahan ekonomi, dengan itu terjadinya kestabilan ekonomi. Berikut pembangunan Berikutnya ada pembangunan. Pembangunan di dalam sistem ekonomi komando, pemerintah mengambil alih semua sektor perekonomian yang menyediakan semua kebutuhan warganya secara merata. Dengan ini pemerintah memang penuh terhadap pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, jalan tol, pembangunan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum lainnya. Baik, itu dia tadi efisiensi dan pembangunan dari sistem ekonomi komando. Berikutnya kita akan masuk nih pada kelebihan serta kekurangan dari sistem ekonomi komando ini sendiri. Untuk kekurangan sistem pada Fidel, disilakan. Oke, baiklah. Kekurangan dari sistem ekonomi komando. Yang pertama, kreativitas individu tidak diakui atau terbatas. Yang kedua, pemerintah memonopoli perekonomian dan tidak mengizinkan pihak lain kesempatan. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi lambat. Yang keempat, sistem pasar tergantung pada kualitas pemerintahannya. Yang kelima, ada menghambat inovasi. Enam, praktik monopoli sering terjadi. Yang ketujuh, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya. Kita kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia tadi kekurangan dari sistem ekonomi komando. Karena kekuasaannya sepenuhnya dikendalikan oleh pemerintah, maka kreativitas individu itu tidak diakui dan terbatas. Sehingga pemerintah juga dapat memonopoli perekonomian. Karena pemerintah tidak memberikan kesempatan lain untuk pihak lainnya melakukan hal-hal yang diperlukan. Jadi pertumbuhan ekonomi dapat lambat karena pemerintah memang sepenuhnya memegang kuasa terhadap hal-hal seperti itu, sehingga menghambat inovasi, kreativitas dari masing-masing individu dari masyarakat. Nah, itu dia tadi kekurangan dari sistem ekonomi komando. Tentunya ada kelebihan juga dari sistem ekonomi ini. Untuk kelebihan mungkin akan disampaikan oleh rekan saya Syifa. Kepada Syifa, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator.
Selanjutnya yaitu kelebihan sistem ekonomi komando ini. Yang pertama yaitu pemerintah mudah mengawasi dan mengendalikan harga barang di pasar. Kedua, pemerintah dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi. Ketiga, kondisi ekonomi yang lebih stabil. 4, tidak terjadi kesenjangan karena kondisi ekonomi yang relatif stabil. 5, pemerataan pendapatan dapat tercapai. 6, permasalahan ekonomi dapat ditangani lebih baik. Dan yang terakhir, aktivitas ekonomi lebih mudah untuk dikontrol. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu dia tadi kelebihan dari sistem ekonomi komando ya, teman-teman. Karena adanya kelebihan, tentu ada kekurangannya. Tadi sudah disampaikan. Untuk kelebihan itu tuh pemerintah mudah mengawasi dan mengendalikan harga pasar. Gimana tidak? Karena pemerintah memegang kendali terhadap itu. Jadi dia dapat mengendalikan berbagai permasalahan ekonomi sehingga mengakibatkan ekonomi lebih stabil. Serta tidak terjadi kesenjangan-kesenjangan karena perbedaan-perbedaan. Lalu pemerataan pendapatan bisa dicapai sesuai dengan tujuan dari pemerintah itu sendiri. Serta permasalahan ekonomi dapat ditangani lebih baik karena dari pemerintah itu sudah terstruktur sehingga mudah untuk pengontrolan aktivitas ekonomi. Mungkin itu dia tadi presentasi kita dari kelompok 2 terkait sistem ekonomi komando. Mungkin untuk sesi tanya jawab akan kita buka di dalam grup dan akan dibahas besok pada pertemuan bersama dosen pengampu Prof. Damsar. Untuk itu pada presentasi kali ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.